Selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan kami kelompok proyek internal dari Sekolah Pasar Modal Gerai Internal Poli Batam. Dengan saya sendiri Ahmad Agung Sumirta dan kedua teman saya Peggy Violan Sitarigan dan Rahai Sagita. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang market product dari tugas proyek internal yang untuk yang pertama, terus selanjutnya untuk PI network, dan yang ketiga untuk aplikasi Cliplabs. Langsung aja masuk ke bagian pertama tentang knowledge market product SPM GI Poli Batam. Judul PBL yang tim kami buat adalah Sekolah Pasar Modal Gerai Investasi Poli Batam dengan output produk video pendaftaran bagi calon investor pasar modal. Target market kami yaitu adalah para calon investor SPMG Poli Batam untuk semua kalangan, untuk semua umur. Jadi output yang akan kami hasilkan dari proyek internal ini adalah video bagaimana tata cara pendaftaran sekolah pasar modal secara offline. Dengan melihat situasi seperti saat ini, di masa pandemi seperti ini, banyak sekali orang yang risau akan kerumunan, risau akan datang ke tempat ramai, dan maka dari itu kami membuat solusi bagaimana cara mendaftarkan diri sekolah pasar modal secara offline dengan mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan. Selain itu, konsep yang kami gunakan itu adalah explaining by doing, yaitu dengan contoh simple vlog dan mini drama. Jadi dari konsep awalnya ada salah satu karakter yang memerankan sebagai karakter utama yang memulai vlognya dari awal. Dia mempersiapkan diri, mempersiapkan apa saja sih yang dibutuhkan sebagai syarat pendaftaran, kemudian pergi ke tempat pendaftaran, mengikuti protokol kesehatan segala macam, dan hingga sampai di tempat pendaftaran ia menjelaskan apa saja sih yang dibutuhkan untuk ingin mendaftarkan A, B, C, dan seterusnya. Jadi untuk pasar yang kami targetkan dari video output nanti adalah semua kalangan, baik dari mahasiswa maupun yang sedang bekerja, atau untuk orang-orang dewasa yang sudah berumur dan ingin menekuni di bidang saham. Maka kami menyiapkan video ini bagaimana cara pendaftarannya. Jadi untuk skala besarnya, untuk garis besarnya, target market kami yaitu seluruh calon investor sekolah pasar modal gerai investasi Poli Batam. Mungkin itu saja untuk yang bab pertama, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya tentang target market PI network. Saya akan menjelaskan tentang target market PI network atau existing cryptocurrency. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang PI. PI adalah cryptocurrency baru untuk dan oleh orang-orang biasa yang dapat kita miliki atau kita hasilkan dengan ponsel kita sendiri. Cryptocurrency adalah bentuk baru dari uang digital yang dikelola dan diamankan oleh suatu komunitas, bukan oleh pemerintah ataupun bank. Seiring dunia yang semakin digital, cryptocurrency adalah langkah alami berikutnya dalam evolusi uang. PI adalah mata uang digital pertama untuk orang sehari-hari, yang mewakili langkah besar ke depan dalam penyerapan cryptocurrency di seluruh dunia. Aplikasi ini diberi peringkat 4.9 bintang dan memiliki lebih dari 1 juta pemasangan aktif dan lebih dari 43.000 ulasan. Aplikasi ini memungkinkan kita untuk mengakses dan menumbuhkan kepemilikan PI dan berfungsi sebagai dompet untuk menyimpan aset digital kita. PI terdistribusi secara adil, ramah lingkungan, dan mengkonsumsi daya baterai yang minimal. Kita lanjut ke slide berikutnya. Tentang diagram. Jadi di sini menjelaskan kalau jaringan PI telah mengkonfirmasi lebih dari 4,5 juta pengguna dan guru spreadsheet Stroke Kajo
Dia menyusun spreadsheet memperkirakan bahwa lebih dari 2 miliar PI telah ditambang. Dan sampai sekarang kita tidak menerima pembaruan yang baru tentang jumlah pengguna yang baru. Lanjut kita ke slide yang paling terakhir, yaitu tentang buku putih PI ya. Nah, pada buku putih jaringan PI, deskripsi ringkasan dari teknologi yang mereka gunakan adalah sebagai berikut. Untuk PI, kami memperkenalkan persyaratan desain tambahan menggunakan algoritma konsensus, atau bisa kita jelaskan sebagai proses yang mencatat transaksi ke dalam buku besar yang didistribusikan, yang juga akan sangat mudah digunakan dan secara ideal memungkinkan penambangan di komputer pribadi ataupun ponsel kita sendiri. Algoritma konsensus yang digunakan adalah Steeler Consensus Protocol atau yang bisa disebut dengan SCP, yang dirancang oleh David Mazières, seorang profesor ilmu komputer di Stanford University, sebagaimana dinyatakan dalam buku putih PI Network. Sekian dari saya tentang penjelasan PI Network, akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rahayu Segit. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang observasi aplikasi Clip Labs. Nah, sebelumnya apa itu aplikasi Clip Labs? Clip Labs adalah suatu platform aplikasi yang membagikan video lucu dan menarik yang memungkinkan penggunanya dapat menghasilkan uang tunai hingga pulsa semua operator. Cara kerja aplikasi Clip Labs ini yaitu menghasilkan uang, di mana kita harus menonton beberapa video untuk mendapatkan koin. Nah, dari koin tersebut kita bisa menukarkannya menjadi saldo wallet sampai berbentuk dolar Amerika. Untuk aplikasi Clip Labs ini, diperkirakan jumlah usernya itu mencapai 10 juta pengguna. Dan kemudian kita masuki apakah aplikasi Clip Labs ini scam atau penipu. Dari beberapa ulasan chat yang kami cari di Play Store, dinyatakan bahwa aplikasi ini tidak scam atau penipu, cuma rentan untuk hacker. Kita bisa lihat di ulasan Rio Jaya, dia menjelaskan bahwa ketika saldo sudah hampir cukup untuk withdraw, aplikasi tiba-tiba hilang seperti teruninstall. Ketika dicek Google Activity-nya tidak ada yang mencurigakan, namun sepertinya aplikasinya sudah masuk hacker. Namun ada juga beberapa ulasan yang menyatakan berhasil mengambil saldo dari aplikasi Clip Labs. Kemudian kita lanjut di slide berikutnya, aplikasi jenis apa saja yang mirip dengan aplikasi Clip Labs. Ada 3 di sini, saya beri contoh. Yang pertama yaitu aplikasi Snack Video. Aplikasi Snack Video ini akhir-akhir ini juga lagi booming-boomingnya, sama seperti aplikasi Clip Labs. Di mana aplikasi ini kita sebagai usernya akan dibayar ketika menggunakan ketika kita menonton di aplikasi Snack Video. Saya sendiri sudah mencoba aplikasi ini dan memang benar kalau aplikasi ini membayar kita, yang di mana koinnya akan berubah menjadi rupiah, kemudian dirupiahkan tersebut bisa kita transaksikan ke akun OVO. Dari akun OVO itu kita bisa mentransfer menjadi pulsa atau transfer ke rekening pribadi kita. Yang kedua, ada aplikasi Buzzsbrink. Nah, aplikasi Buzzsbrink ini juga sama, berisi tentang video-video lucu, yang ringan, yang dimana ketika kita menggunakannya akan dibayarkan. Dan yang terakhir yaitu ada FitNow. Di aplikasi FitNow ini juga berisi tentang video-video yang ringan dan lucu, yang ketika kita menonton video tersebut, maka kita akan dibayar secara otomatis oleh aplikasi tersebut. Saya rasa sekian presentasi mengenai UTS kewirausahaan dari tim SPMGI Poli Batam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.